Siap! Apa kabar semua A-Team di seluruh dunia? Balik lagi sama gua, Bagus ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super seru, dan pastinya bikin kalian penasaran banget. Kita sering dengar soal kekuatan militer negara-negara besar. Tapi gimana dengan negara tetangga kita, Malaysia? Apa aja sih rahasia di balik kekuatan militer mereka? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas fakta-fakta yang jarang banget orang tahu tentang Angkatan Tentera Malaysia. Gua udah siapin 7 fakta paling gokil yang bakal bikin kalian melongo. So, sebelum kita mulai, langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Udah siap? Let's go. Oke, kita mulai dari yang paling dasar tapi paling krusial, yaitu jumlah personel. Menurut data terbaru dari Global Firepower, Angkatan Tentera Malaysia punya sekitar 113.000 personel aktif, guys. Angka ini mungkin kedengeran nggak sebesar negara lain, tapi jangan salah, mereka ini pasukan yang terlatih banget dan siap sedia 24 jam. Selain pasukan aktif, Malaysia juga punya kekuatan cadangan yang mencapai sekitar 310.000 personel. Pasukan cadangan ini, yang dikenal sebagai Askar Wataniah, adalah warga sipil yang mendapatkan pelatihan militer dan siap dipanggil kapan aja negara membutuhkan. Jadi kalau di total, kekuatan manusia yang bisa dikerahkan Malaysia itu lebih dari 400.000 orang. Keren banget kan sistem pertahanan mereka? Sekarang kita ngomongin yang bikin merinding, alutsista udara mereka. Salah satu tulang punggung kekuatan udara mereka adalah Sukhoi Su-30 MKM. Pesawat ini sering disebut Super Flanker dan dikenal punya manuverabilitas yang luar biasa. Malaysia juga mengoperasikan FA-18D Hornet yang spesialis untuk serangan malam dan segala cuaca. Di sisi helikopter, mereka mengandalkan MD-530G atau yang sering disebut Little Bird. Untuk transportasi, mereka punya Sikorsky S-61-4 Nuri yang legendaris dan Airbus H-225M Caracal yang lebih modern. Keunggulan utama armada udara Malaysia adalah diversifikasi. Dengan punya pesawat dari Rusia dan Amerika, mereka nggak bergantung pada satu pemasok aja. Dari udara, kita sekarang menyelam ke kedalaman laut. Salah satu andalan mereka adalah kapal fregat kelas Lekiu. Ada 2 kapal di kelas ini, KD Jebat dan KD Lekiu, dilengkapi dengan sistem rudal anti kapal Exocet dan rudal pertahanan udara Sea Wolf. Mereka juga mengoperasikan korvet kelas Kasturi dan OPV kelas Kedah yang dibangun di dalam negeri untuk patroli rutin dan menjaga zona ekonomi eksklusif Malaysia. Yang paling bikin penasaran, kekuatan bawah laut mereka. Malaysia punya 2 unit kapal selam kelas Scorpion buatan Prancis. Kapal selam ini adalah tipe serang diesel elektrik yang sangat senyap. Kemampuannya beroperasi secara rahasia memberikan efek gentar yang luar biasa bagi lawan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Malaysia ikut menjaga keseimbangan kekuatan di perairan regional yang seringkali memanas. Punya alutsista canggih tentu butuh biaya yang gak sedikit. Untuk tahun 2023, Malaysia mengalokasikan sekitar 17,7 miliar ringgit, atau setara 60 triliun rupiah. Angka ini hanya sekitar 1,5% dari total PDB mereka, menunjukkan pendekatan yang hati-hati. Dana tersebut dialokasikan untuk 3 hal utama: biaya operasional dan gaji personel, modernisasi alutsista baru, dan penelitian pengembangan industri pertahanan lokal. Malaysia mendorong perusahaan lokal seperti Deftech dan Bowsted untuk memproduksi sendiri peralatan militer, mulai dari kendaraan lapis baja sampai kapal patroli. Dengan begitu, mereka bisa mengurangi ketergantungan, membuka lapangan kerja, dan bahkan berpotensi untuk ekspor di masa depan. Kekuatan militer itu nggak selamanya soal perang. Sejak tahun 1960, Malaysia sudah aktif mengirimkan pasukannya untuk misi penjaga perdamaian PBB. Mereka sudah bertugas di berbagai negara konflik di seluruh dunia, mulai dari Kongo, Bosnia, Somalia, sampai Lebanon. Salah satu kontribusi yang paling dikenal adalah peran Malbat dalam misi UNIFIL di Lebanon. Pasukan Malaysia nggak cuma menjaga perdamaian, tapi juga aktif melakukan kegiatan kemanusiaan. Mereka memberikan bantuan medis, memperbaiki sekolah, dan bahkan mengajar anak-anak. Setiap kali ada bencana alam besar di negara tetangga, Malaysia termasuk salah satu negara pertama yang mengirimkan bantuan. Ini menunjukkan rasa solidaritas tinggi dan meningkatkan citra positif Malaysia di mata dunia sebagai negara yang peduli dan bertanggung jawab. Dalam dunia militer, gak ada one-man show. Malaysia aktif menjalin kerjasama militer, salah satunya Five Power Defense Arrangements atau FPDA.
Mereka juga punya hubungan erat dengan negara ASEAN. Rutin menggelar latihan bilateral dengan Indonesia, seperti Latgapma Malindo Darsasa, yang fokus pada penanganan ancaman bersama. Malaysia juga sering diundang dalam latihan skala besar seperti Cobra Gold di Thailand, salah satu latihan militer multinasional terbesar di dunia. Partisipasi ini memberikan kesempatan bagi tentara Malaysia untuk berlatih menggunakan doktrin dan teknologi militer paling modern. Lewat diplomasi pertahanan dan latihan bersama, Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam arsitektur keamanan regional. Di era digital, perang itu soal keunggulan teknologi. Malaysia mulai serius mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, seperti DevTech yang memproduksi AV-8 Gempita. Di sektor maritim, Bustet Naval Shipyard bertanggung jawab atas pembangunan kapal patroli dan proyek ambisius Littoral Combat Ship kelas Maharaja Lela. Mereka juga menggunakan drone untuk misi pengintaian dan terus mengupgrade sistem radar, komunikasi, dan siber untuk menghadapi ancaman modern. Kedepan, fokus inovasi Malaysia akan mengarah pada siber, drone, dan sistem komando terintegrasi. Mereka sadar bahwa pertempuran masa depan akan bergantung pada informasi dan konektivitas. Ini menunjukkan Malaysia punya visi jelas untuk membangun militer yang tidak hanya kuat hari ini, tapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Gimana guys? Gokil banget kan fakta-fakta tentang kekuatan militer Malaysia yang barusan kita bongkar. Ternyata, negara tetangga kita ini punya kekuatan pertahanan yang sangat terstruktur, modern, dan patut diperhitungkan. Semoga video ini bisa nambah wawasan baru buat kalian semua ya. Sekarang, gue pengen banget dengar pendapat dari kalian semua A-Team. Menurut kalian, fakta mana yang paling mengejutkan? Langsung aja tulis semua unek-unek dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus terhubung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.